यहाँ डिशुम डिशुम का सीन चालू था सर। आज तक अपनी जबान पे ताला मार के रखा। रास्ता तो तूने पहले ही काट दिया है। Para pemeran ataupun pemain di dalam film ini adalah Chakravarti Ganesan atau Don adalah pemeran utama yang merupakan pemuda yang ingin menemukan jati dirinya. Bobby Nathan adalah rektor BAC University, Ganesan adalah ayah Chakravarti. Angayarkani atau Angu adalah kekasih Chakravarti dan Perusu, Bala, serta Vivi adalah sahabat dari Chakravarti. Hujan deras malam itu memaksa Chakravarti tidak bisa melakukan perjalanan dari Kohin ke Chennai melalui pesawat, padahal besok adalah peristiwa penting baginya. Hingga ia harus ke Break University, sampai ia memaksakan dirinya untuk ke Chennai melalui jalur darat mengendarai sendiri mobil putihnya. Semua pekerja di rumahnya melarangnya karena banyak hal mengerikan saat ia melintasi hutan, bahkan biasanya kawanan gajah melintasi jalan itu juga saat malam hari. Tapi Chakravarti tidak mengindahkan peringatan mereka dan mengendarai mobilnya seorang diri. Di dalam mobilnya, ia memegang undangan yang ada di mobil itu. Bomi, satu nama yang terucap dari mulut Chakravarti saat membaca undangan itu. Ingatannya melayang dan mengingat semua peristiwa yang terjadi pada hidupnya. Ia dilahirkan dari pasangan suami istri Ganesan dan Bhavani. Namun, ia dididik keras oleh ayahnya dan perintahnya merupakan titah baginya. Tidak ada pilihan lain selain menuruti semua keinginan ayahnya. Hingga ia menganggap ayahnya adalah penjahat yang sangat kejam bagi hidupnya. Chakravarti yang ingin menempuh pendidikan seni ditolak mentah-mentah oleh ayahnya, dan ingin ia melanjutkan pendidikan ke Universitas BEC dan mengambil jurusan teknik agar menjadi insinyur. Mau tidak mau, ia pun harus mengikuti keinginan ayahnya tersebut. Di kampus Break University, ia mulai merasa bebas menjadi dirinya sendiri, karena tinggal di asrama dan tidak bertemu lagi dengan ayahnya. Di sana, ia berkenalan dengan beberapa teman yang menurutnya sepemikiran dengannya. Di kampus itu juga, ia diperkenalkan dengan Bobby Nathan, atau biasa dipanggil dengan Bomi, yang merupakan senior mereka yang menguasai kampus. Semua penghuni kampus harus menuruti semua peraturannya. Teman-temannya menyebutnya dengan sebutan Don. I am Bhuminathan, your discipline committee head. Melihat hal itu, tumbuh ide di kepala Chakravarti untuk menghilangkan Bomi dari kampus mereka. Ia berhasil membuka pengaman pada laptop Bomi dan tanpa sepengetahuan Bomi, ia mendaftarkan Bomi untuk menjadi pengajar di ST University yang berada di Rusia. Berita tersebut pun menyebar dan menyenangkan semua mahasiswa yang mendengarnya. Mereka bersorak karena atas usaha yang dilakukan oleh Chakravarti menyingkirkan Bomi. Mau tidak mau, Bomi harus meninggalkan kampus setelah mendapat surat izin dari rektor tempatnya bekerja. Sejak berhasil menyingkirkan Bomi, teman-teman Chakravarti menyebutnya sebagai Don, dan ia adalah orang pertama yang berhasil mengalahkan Bomi. Di semester keempat, Chakravarti yang sudah terbiasa dipanggil Don terperangah saat melihat gadis yang ada di hadapannya. Ingatannya melayang saat ia masih duduk di kelas 8, gadis yang bernama Angayarkani dan biasa dipanggil Angu adalah siswa pindahan dari kota lain. Sejak saat itu, Don tertarik pada Angu dan terus mengganggunya hanya untuk bisa dekat dengannya. Hingga akhirnya usahanya berhasil karena Angu membuka tangan dan menerima pertemanan dari Don. Bahkan mereka sering bermain bersama dan menghabiskan waktu bersama-sama. Hingga Angu yang merasakan jatuh cinta pada Don mencoba mengatakan tentang perasaannya. Tapi saat Don ingin membalas perasaan itu, tiba-tiba ayahnya muncul di hadapannya hingga raut ketakutan terpancar dari wajahnya. Sampai ia mengatakan kalau menganggap Angu hanyalah teman biasa. Ganesa malah membawa Angu ke kantor polisi tempat ayah Angu bekerja. Di sana ia menceritakan semua yang terjadi pada mereka dan melarang Angu untuk berhubungan dengan putranya. Mendengar hal itu, ayah Angu terkejut dan merasa sedih.
Terlebih putrinya menangis dan merasa malu karena semua orang yang berada di kantor polisi tersebut memperhatikan Ganesha saat memaki dirinya. Hal itu membuat Angu dan ayahnya pindah dari kota tersebut. Don, yang merasa penasaran, langsung mendatangi rumah Angu, namun penjaga rumahnya mengatakan kalau Angu dan ayahnya telah pergi meninggalkan kota ini dan melanjutkan sekolah ke Chennai. Kesenangan semua mahasiswa BSc berakhir karena baru 2 bulan mereka bernapas, tiba-tiba melihat Bomi berada di hadapan mereka. Bomi sudah mengetahui kalau semua ini adalah pekerjaan salah satu mahasiswa yang ingin ia keluar dari kampus ini, karena menemukan secari kertas coretan password di meja kerjanya. Ia mengumpulkan semua pengajar yang ada di kampus tersebut, dan meminta mereka memeriksa tulisan yang sama persis dengan tulisan yang ada di kertas tersebut. Hingga akhirnya ia tahu kalau Chakravarti atau Don yang melakukan semua ini kepadanya. Tapi bukannya takut, Don malah menantang dan mengatakan kalau ia yang mengirimkan surat permohonan tersebut. Hal itu membuat Bomi menjadi marah dan meminta Don untuk memanggil kedua orang tuanya untuk datang menemuinya. Don tidak kehabisan akal. Ia mengatur semuanya dengan sangat baik dan memalsukan orang tuanya di hadapan anak buah Bomi dan memalsukan rektor di hadapan ayahnya yang datang ke kampusnya. பெரிய இன்ஜினியரா வருவான். அவங்க அப்பாவை பார்க்கலாம் சொல்லித்தான். புரிஞ்சுதாயா? Chakravarti mencoba kembali mengatakan perasaannya kepada Angu di hadapan Bomi dan teman-temannya yang lain. Tapi di tengah-tengah kebahagiaannya, tiba-tiba ayah Don datang ke tengah-tengah mereka dan mengetahui semua kebohongan yang dilakukan oleh Chakravarti kepadanya. Karena Bomi membongkar semuanya. Chakravarti tidak pernah ikut ujian dan tidak pernah membayar uang kuliahnya, hingga menyuap kurir kampus dan mengubah semua nilai-nilainya menjadi baik di mata ayahnya. Ganesha pun menampari putranya di hadapan mahasiswa lain tanpa memikirkan perasaan Chakravarti putranya tersebut. Chakravarti yang memiliki pekerjaan sampingan membantu Perusu yang bekerja sebagai kameramen di sebuah rumah produksi membuat sebuah film. Namun tiba-tiba ia mencegah jalan ceritanya yang mirip dengan jalan hidupnya. Ia mencoba membuat skenario baru hingga membuat sutradara kagum dan beberapa orang yang menontonnya menjadi merasa kisah ini benar-benar nyata. Karena kenyataannya semua harus menuruti semua keinginan orang tua, padahal mereka memiliki mimpi sendiri. தேடுறதுல கிடைக்கிற அந்த ஒரு நிமிஷத்துல அவன் வாழ்க்கை மாறிடும்னு அவன் யாருன்னு தேடி கண்டுபிடிக்காத வரைக்கும். Perusu mengatakan kalau Chakravarti memiliki ide untuk menjadi sutradara agar mengubah jalan hidupnya. கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் வாழ்க்கை அவன் வாழ்றான். Hingga ia memberanikan diri untuk mengikuti kompetisi film pendek. Saat di rumah, ayahnya menelanjangi semua kesalahan Chakravarti di kampus dan ibunya menasihati putranya untuk menuruti semua keinginan ayahnya. Namun Chakravarti ingin tetap menjadi produser film. சரிம்மா. Saat itu Chakravarti kembali ke kampusnya dan ia terkejut ketika mendapatkan berita Bomi menjadi rektor dan menggantikan rektor lama. Bomi pun memberikan sambutan pada mahasiswanya dan menerangkan kembali semua peraturan yang harus mereka taati terlebih untuk Don. Ia meminta Don untuk membayar semua tunggakan perkuliahannya, mengikuti semua mata kuliah dengan baik, serta mengikuti semua ujian mata kuliahnya sehingga ia bisa segera lulus karena kali ini Don berada di semester akhir. Mendapatkan peraturan seperti itu dan mengumpulkan semua teman-temannya dan mengajak mereka semua untuk belajar dan mematuhi semua peraturan yang ada di kampus dengan sungguh-sungguh dan meminta mereka bertanya semua mata kuliah yang tidak mereka pahami, sekaligus bukan merupakan jurusan mereka. நமக்கெல்லாம் புரிய வைக்க தானே வாத்தியாருங்க வாங்குறாங்க துட்டு. Hal itu disetujui oleh semua teman-temannya dan membuat semua profesor pengajar di sana terkejut dan merasa kewalahan menghadapi semua pertanyaan mereka. Terlebih mereka tidak mengenal waktu dan tempat saat bertanya. Para pengajar pun menemui Bomi dan mengatakan keluhan mereka serta meminta libur selama 10 hari untuk menghindari semua pertanyaan dari mahasiswanya. Namun tanpa mereka sadari apa yang telah mereka lakukan telah direkam oleh Perusu untuk dijadikan bahan film pendek Don. Saat itu Angu tiba-tiba meminta maaf kepada Don karena selalu mencoba tidak menghiraukannya, bahkan tidak mempedulikannya.
Setelah itu, Angu memberanikan diri untuk mengatakan cintanya kepada Don, dan tidak ada alasan untuk Don menolak cinta Angu, hingga ia memeluk erat Angu. Kebahagiaan mereka bertambah ketika Don melihat anjing yang dulu ia berikan sudah tumbuh besar dan masih mengenalinya. Semua bukti rekaman untuk pembuatan film pendek itu diambil oleh beberapa mahasiswa yang memihak kepada Bomi. Dengan cepat, Don mendatangi kamar mereka. Mengetahui kedatangan Don, mereka malah menyerang Don dan mencegah Don untuk mengambil rekaman tersebut. Tapi Don tidak takut. Ia terus menghadapi mereka tanpa takut dan tapi saat ia mau mengambil semua miliknya, tiba-tiba Bomi datang dan mengancam Don akan melaporkan semua yang ia lakukan di kampus kepada ayahnya dan mengajak Don kalau film pendek yang ia buat tidak akan berhasil. Karena Don masih membutuhkan beberapa scene yang menegangkan, maka Don mengambil senjata mainan miliknya dan menodongkannya kepada Bomi. Hal itu membuat tegang semua mahasiswa yang hadir di sana, dan Perusu terus merekam itu semua sampai ketika Balu teman mereka datang berpura-pura tertembak oleh Don, dan terjatuh di hadapan mereka dengan darah membanjiri tubuh mereka. Membuat Bomi merasa ketakutan. Don dan teman-temannya menertawakan Bomi yang ketakutan, dan mereka pun terus menakut-nakuti Bomi dengan tembakan mainan yang dipegang oleh Don. Hingga Bomi berlari dan tersandung sampai menyebabkan tengkuknya terbentur batas jalan dan mengalirkan darah segar. Melihat hal itu semua, mahasiswa membawa Bomi ke rumah sakit. Rektor lama pun datang dan marah kepada Don serta teman-temannya karena perbuatan mereka nama baik kampusnya akan terancam buruk dan meminta Don meninggalkan kampusnya. Chakravarti memohon tapi rektor sama sekali tidak mempedulikannya dan malah meninggalkannya. Chakravarti kembali ke rumahnya tapi betapa terkejutnya ia melihat ayahnya membakar laptop yang berisi konsep dan rekaman film pendek miliknya. Ia berusaha menyelamatkan laptop tersebut dan untuk pertama kalinya ia membantah ayahnya dan mengatakan semua kekesalannya kepada ayahnya. Ia merasa ayahnya adalah penjahat bagi hidupnya selama ini. ஆனா ஒரு வார்த்தை வழி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டியாயா? சாப்பிட்டாடான்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டிருக்கியாயா? Ganesha terperangah mendengar bantahan dari putranya dan sekelumit kesedihan terpancar dari wajahnya saat melihat putranya pergi meninggalkan rumah. Kompetisi film pendek pun telah dibuka pendaftarannya. Namun Chakravarti belum sama sekali mempersiapkannya karena semuanya dihancurkan oleh ayahnya. Hingga Perusu memberikan ide untuk membuat film pendek baru dan meminjam dana kepada saudagar kaya sebagai modal untuk itu semua. Chakravarti pun setuju dan mulai berkeliling meminjam uang, namun tak satu pun ada yang memberikannya hingga Angu datang dan kembali memberikan semangat di saat Chakravarti mulai putus asa. Ia memberikan beberapa gelangnya sebagai modal membuat kembali film pendeknya. Chakravarti pun setuju dan memulai kembali mengumpulkan bahan-bahannya dan membuatnya lebih sempurna dari film pendek pertamanya. Bomi yang telah pulih memanggil Chakravarti untuk menemuinya. Tanpa banyak bicara, ia hanya mengatakan kalau Chakravarti harus melunasi semua tunggakan pembelajarannya hingga ia bisa lulus. Mendengar itu, Chakravarti merasa senang sekaligus bersalah atas apa yang telah menimpa Bomi. Tapi Bomi yang telah berubah tidak menyimpan dendam sedikit pun. Malah meminta Chakravarti untuk melibatkan dirinya dalam pembuatan film barunya itu. ஷூட்டிங் எதுவும் வேணும்னா வந்து கேளு. Sorry, sir. Film pendek Chakravarti pun selesai digarap, dan mereka langsung mendaftarkannya kepada panitia dan hasilnya sangat memuaskan karena film tersebut lolos ke tahap selanjutnya. Sekaligus untuk memberitahu pemenang dari perlombaan tersebut, acara itu dilakukan di Chennai. Chakravarti dan beberapa krunya datang ke Chennai. Satu persatu dipanggil untuk menunjukkan hasil karyanya. Semua orang menampilkan karya terbaik yang mereka miliki. Hingga tiba giliran Chakravarti naik ke panggung dan memberikan sambutan. Ia mengatakan, film pendek buatannya terinspirasi dari kehidupannya sendiri. Ia teringat ibunya menemuinya dan mengatakan semua tentang ayahnya yang ternyata sangat menyayangi dirinya. Bahkan ia selalu mementingkan putranya dibandingkan dirinya sendiri. Ia tidak mau saat putranya dewasa mengalami kesulitan keuangan seperti yang pernah ia rasakan.
Bahkan ia merasa sangat kehilangan ketika putranya melangkah pergi meninggalkan rumah. Dan ia sangat sedih ketika tahu kalau putranya berkeliling untuk meminjam uang pada orang lain sebagai modal pembuatan film pendeknya. Maka ia meminta ibunya menemui Cakravarti untuk menyerahkan sejumlah uang dan meminta putranya mengembalikan gelang yang telah dipinjami oleh Angu untuknya. Cakravarti terdiam, bahkan ia tidak mempercayainya. Ayahnya yang menurutnya penjahat untuk dirinya adalah orang yang berjuang untuk dirinya agar terus bahagia dan menjadi sukses. Ibunya juga menambahkan kalau suaminya selalu membelikan Cakravarti daging makanan kesukaannya. Cakravarti pun mendatangi rumah kedua orang tuanya, tapi baik ibu maupun dirinya tidak berbicara sedikit pun, hingga Cakravarti hanya duduk diam di teras rumahnya sampai ia mendengar jeritan ibunya yang menangisi keadaan suaminya. Tapi Cakravarti sama sekali tidak tersentuh. Ia hanya terdiam melihat beberapa tetangganya sibuk mengurusi keadaan ayahnya yang ditemukan sudah meninggal dunia. Saat itu ibunya menceritakan ayahnya sanggup mengerjakan apapun demi kebahagiaan putranya. Bahkan saking sayangnya ia terhadap putranya, ia tidak menginginkan anak kedua atau seterusnya. Maka Cakravarti tiba-tiba melihat telapak kaki ayahnya dan seketika air matanya mengalir deras. Ia memeluk kedua kaki tersebut sambil memanggil-manggil ayahnya. Ia berulang kali meminta maaf kepada ayahnya dan berulang kali memanggil ayahnya untuk bersama dirinya. Ia ingin memeluk berulang kali ayahnya yang merupakan hal langka menurutnya. Semua temannya mencoba menenangkan Cakravarti, tapi ia terus menangis dan menyesali semua perbuatannya kepada ayahnya tersebut. Cakravarti berhenti berbicara, dan ia memberikan judul pada film pendeknya dengan nama Untold Love dengan cover gambar kedua kaki menyatu membentuk love. Semua orang bertepuk tangan karena sangat menikmati alur cerita yang mereka tampilkan. Pengumuman pun tiba dan nama Cakravarti pun beruntung keluar sebagai pemenang. Sejak kemenangan itu, karir dan kekayaan Cakravarti terus bertambah. Dan ini seperti keinginan ayahnya yang menginginkan putranya menjadi seorang direktur. Akhirnya Cakravarti tiba di kampus dan disambut oleh semua penjaga di sana. Bahkan di aula itu, Cakravarti diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutannya hingga ia mengatakan agar tidak mengecewakan semua orang tua yang telah banyak berkorban kepada semua mahasiswa yang akan lulus dari kampus mereka. Thank you so much, sir. Wagila, enna superhero akne appa, avanga illama kuda poidlam. Tiba-tiba dalam pandangannya, ia melihat sosok ayahnya berdiri menatapnya sambil tersenyum. Kemudian disusul tepuk tangan riuh dari para mahasiswa. Air matanya menganak sungai membasahi kedua pipinya dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Dawn. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai berjumpa lagi, sehat selalu sahabat, dan wassalamualaikum.